Yes, Pak Galih yang baik hatinya. Apa yang ingin Anda bagi dengan kita? Berbagi? Yes. Makasih Pak Mario. Jadi di sini sampai detik ini saya punya mitos cintaku berakhir di awal pertemuan. Itu sesuatu yang harus dibanggakan atau gimana, Pak? Harus segera dihilangkan mitosnya Pak, akhiri. Tidak untuk dibanggakan. Baik Pak Mario. Ya. Nah, kenapa Pak? Jadi setiap saya menjalin hubungan percintaan dengan lawan jenis. Harusnya memang begitu. Ya iyalah. Saya biasanya menggunakan sosial media, telepon, SMS. Kita pendekatan lewat media tersebut. Pas mau ketemuan biasanya udah sayang-sayangan, cinta-cintaan seperti itu. Sudah dinyatakan. Sudah saya tembak pun juga mau Pak. I love you. I love you gitu juga ya. Dia juga bilang. Di dunia maya sih mau Pak. Ya nanti dulu. Pelan-pelan Pak. Dia sudah bilang I love you kepada Anda. Sudah Pak. Nah, Facebook atau Twitter? Facebook Pak. Facebook. Anda pakai fotonya siapa? Maaf ya Pak, maaf. Foto saya Pak, foto saya. Ya, foto saya. Pakai 360 itu enggak? Pakai foto saya Pak. Asli? Asli Pak. Oh ya wes. Terus sebelum ketemuan pun saya sudah mengatakan dengan jujur, saya tuh orangnya nggak terlalu ganteng gitu kan. Terus postur saya juga nggak terlalu tinggi dan gemuk gitu kan. Tapi kebanyakan bilang seperti ini, yang penting baik hati, seperti itu. Wanita memang begitu. Terus Anda percaya? Saya sih optimis Pak. Oh, optimis. Tapi pas ketemu kita biasalah nonton, makan, habis itu berakhir dengan pertemuan. Jadi putusnya itu setelah menonton atau setelah makan? Setelah ketemu, jadi waktu nonton, waktu makan itu sudah seperti biasa. Cuman habis itu lost kontak dan nggak tahu kemana. Semoga nonton Pak. Oh dia nonton sekarang? Semoga nonton yang pernah menyakiti hati-hati saya. Waktu Anda makan dengan dia, Anda itu makannya banyak? Dikit Pak. Dikit. Sedikit? Sedikit-sedikit makan? Ya, sedikit-sedikit makan. Pak, apakah mungkin bahwa dia merasa Anda lebih memperhatikan makanan daripada dia? Kayaknya enggak sih Pak. Jadi efeknya itu setelah kita ketemu dan itu lost contact, nggak bisa dihubungi. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak meneruskan itu? Kayaknya mereka memandang secara fisikly kali Pak. Ada apa dengan fisik? Ya mungkin di foto atau suara saya mungkin meyakinkan seperti itu dan mungkin berimajinasi saya tuh orangnya perfect, tinggi terus apa gitu perawakannya seperti itu. Pernah ditampilkan foto seluruh badan? Setengah badan Pak. Kenapa Anda tidak berikan foto seluruh badan? Belum ada Pak, nanti saya foto seluruh badan. Apakah ada resiko kalau dia lihat foto seluruh badan dia nggak mau? Saya belum kepikiran seperti itu Pak. Jadi foto-foto yang ada itu setengah badan semuanya Pak. Ingat ya, Ya, Pak. wanita akan memaafkan kekurangan apapun kalau Anda memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki lain. Baik Pak. Nah, kira-kira apa kelebihan yang bisa Anda bangun? Lucu. Jadi Anda harus cari wanita yang kurang hiburan ya. Nah, selain lucu apa? Mungkin di karir Pak. Jadi kalau bagus. karir saya sih tidak seburuk kisah cinta saya. Super sekali.
Pak, gagal cinta itu biasa. Yang menjadikan Anda luar biasa adalah perasaan kecewa itu Anda gunakan untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, apa yang Anda lakukan dalam perasaan itu? Saya akan membuktikan ke setiap yang pernah menyakiti saya akan sukses semudah mungkin dan kaya secepat mungkin. Amin. Amin. Apakah mereka itu cukup penting sehingga Anda mau membuktikan untuk mereka? Penting, Pak. Karena Nanti dulu, Pak. Itu yang menjadikan Anda tidak menghargai wanita yang lain. Karena hidup Anda berfokus pada yang menolak-menolak itu. Bukan kepada wanita-wanita baik yang butuh hiburan. Yang butuh laki-laki yang baik hatinya. Tapi Anda berfokus membuat orang-orang itu menyesal. Sehingga hidup Anda adalah hidup dalam pembalasan dendam. ya, Pak. Lihat tuh. Jadi kalau gitu, setelah program ini, Anda berfokus untuk sukses karena apa? Sukses karena ingin menemukan wanita yang lebih pantas buat saya. Yang bisa membangun saya tuh lebih baik secara karir, finansial maupun secara agama. Super sekali. Oh, indah sekali. Good. Nanti kita kembali lagi ya. Sekarang Ya, Pak. Ibu Reni dulu. Salam super Pak. Salam super Ibu Reni. Buat saya di sini itu saya udah menjalani hubungan bertahun-tahun gitu. Berapa tahun? 3 tahun lebih gitu. Oke. Nah, di situ kita juga buat hubungan komunikasinya bagus, pihak dari orang tua juga udah baik dan juga udah saling ngerti gitu. Nah, di situ kita yang namanya mulai untuk jarak jauh gitu. Di situ setiap kita yang namanya dekat gitu atau mungkin ada waktunya komunikasi gitu. Di situ ada yang namanya dari pihak yang cowok, ada yang namanya yang ketiga gitu. Oh, dia punya wanita lain. Iya, gitu. Nah, di situ kita untuk bisa komunikasi lebih baik gitu. Komunikasi lebih baik atau mungkin kita berusaha untuk yang namanya menjalani hubungan itu saling mengerti atau mungkin saling jujur. Namun dari laki-lakinya itu selalu berusaha untuk menutupi, padahal di situ kita melihat bahwa benar-benar ada gitu. Kalau yang namanya orang ketiga itu. Terus Anda bersedia diduakan? Buat saya sendiri itu saya udah berusaha untuk melepaskan, namun dia selalu untuk mendekatkan gitu. Oh, super. Jadi dia tidak mau melepaskan Anda. Iya. Jadi masalahnya dia tidak mau diduakan, tapi tidak boleh lepas, gitu ya. Dan itu masalah bagi Anda. Buat saya sendiri sih, kalau misalnya benar gitu kan, kalau yang Benar apanya? dia itu ada yang lain Ada gitu. nggak? Atau Anda tidak tahu, tetapi Anda menggunakan kata si, ya si, ada si, gitu. Nah, apakah Anda sebetulnya ini sekarang sedang dalam demam LDR? Demam LDR itu curiga. Oke, cinta yang dekat saja bisa licin, apalagi yang jauh. Tuh, kedua cinta itu kangen. Kalau tidak kangen tidak cinta. Nah, kalau kangen kenapa nggak menghubungi? Ya, Pak. Dia menghubungi? Menghubungi. Menghubungi, rutin nggak? Rutin, Pak. Berapa rutinnya? Kalau pada saat dia ke darat, karena dia kan profesinya yang berbeda gitu. Dia waktu ke darat, dia di air atau di udara? Dia posisinya karena profesi ya Pak ya. Jadi Apa profesinya? Profesinya bagian pelayaran gitu. Oh, di laut. Iya. Ya. Jadi laut. Di situ kita saya nih sebagai cewek juga pasti ada yang namanya kenapa nggak ada lost contact Itu gitu. dia. Makanya kalau kita punya pacar, menghubunginya hanya seminggu sekali, cari yang kabarnya harian. Loper. Enak. So, kita tahan dulu. Ini kena demam LDR, curiga. Itu? Tapi ada yang bertahan. Enggak kok, Pak. Dia sebetulnya cinta, cuman nggak menghubungi karena sibuk.
betul sibuk dengan yang di sana. Salam super buat Pak Marito. Salam super, Ibu. Kalau di sini kisah saya pernah menjalani suatu hubungan itu hampir 5 tahun. Kemudian dari awal emang dari pihak keluarga saya emang tidak setuju karena dulu mantan saya finansialnya belum mencukupi. Lambat tahun mencoba untuk berjalan berdua dan akhirnya karena dari pihak keluarga saya juga tidak setuju dan ternyata dapat informasi kalau pacar saya itu punya idaman yang lain. Terus Anda yang memutuskan atau karena disemangati oleh keluarga untuk putus? Kalau dari keluarga emang mensupport biar putus aja. Dari awal, dari awal. Kemudian Anda memutuskan putus untuk apa? Karena apa? Karena emang dari keluarga nggak mensupport, dari pacar ternyata emang tidak setia. Tidak setia, ya udah lebih baik. Meninggalkan orang tidak setia itu bukan selingkuh, tetapi penyelamatan diri. Banyak wanita takut meninggalkan laki-lakinya yang tidak setia karena takut disebut selingkuh. Bukan, itu hak. Itu penyelamatan diri. Itu namanya golden goodbye. Betul, ini golden ways, jadi itu golden goodbye. Nah, apakah pengalaman itu menjadi masalah bagi Anda? Kalau dari pribadi sendiri sih, itu emang pengalaman biar nanti ke depannya udah tahu bagaimana harus lebih baik lagi kalau misalnya dapat pasangan yang baru. Super sekali. Kalau boleh saya tahu, ini meskipun katanya tidak santun, tetapi kalau boleh saya tahu, Ibu Elisa sekarang usianya berapa? 23. Oh, super sekali. Sekarang 23. Coba sekarang ditampilkan di sana ya, 23. Nah, Anda berpengalaman pacaran 5 tahun untuk putus, walaupun masalah itu sudah ada. Nah, mau berapa kali lagi Anda salah selama 5 tahun? Ini 5, 10, 15, 20, Anda umur 43. Waktu mulai insaf dan menemukan laki-laki yang lucu itu. Banyak orang menyia-nyiakan masa mudanya dalam hubungan yang salah, dengan orang yang salah, dengan cara yang salah. 5 tahun berenang. Anda belajar berenang berapa lama sebelum Anda ahli berenang? Berapa lama? Tiap hari Anda berenang gitu, berapa lama ahli? 2 bulan. Sambil tidur pun sudah bisa berenang, oke? Ini 5 tahun, tidak ahli. Itu loh, Pak. 5 tahun itu loh, masa nggak kelihatan sih kalau dia punya bakat selingkuh, punya bakat bohong, oke? Dilihat memesnya. Semakin Anda mencintai, semakin Anda bertanggung jawab. Kalau Anda mencintainya, Anda bertanggung jawab bagi makannya, bagi tidurnya. Oke, berarti orang yang mencintai rajin. Dia nggak mungkin rajin. Karena orang rajin itu pantas bagi wanita yang hebat. Jangan menjadikan kekasih atau menikahi laki-laki malas. Itu tanda paling jelas bahwa dia tidak mampu mencintai. Pemalas tidak mampu mencintai karena bahkan dirinya sendiri pun dibiarkan memiskin. Si berapa banyak anak muda yang jauh dari nasihat baik sehingga menua 5 tahun dengan laki-laki yang tidak lucu. Ini lucu. Gitu. So, kesimpulannya,
untuk periode berikutnya. Anda pilih laki-laki yang seperti apa? Lucu? Enggak. Apa? Pilih laki-laki yang seperti apa? Setia. Setia? Yang pasti nggak menutup kemungkinan kalau wanita harus cari laki-laki yang mapan. Super sekali. Lihat ya, wanita. Jangan melihat hasilnya. Mapan itu hasilnya. Banyak wanita salah itu sebabnya tertipu oleh buaya-buaya yang sudah mapan. Kenali sifat-sifat yang akan memapankan. Jujur, itu akan memapankan. Rajin, ngantuk pun belajar. Karena banyak anak muda waktu belajar ngantuk, waktu nonton Piala Dunia gitu, wah, benar sekali. Tapi begitu buka buku langsung ada tanda-tanda kematian. Iya, so, berarti kalau gitu pilih laki-laki yang memiliki bakat untuk mapan. Dah, saya simpulkan di sini. Di sini sudah selesai bahwa dia harus tegas. Ini loh contohnya yang akan mengalami nanti. Mau putus dilarang, nggak putus. Dia bilang jangan putus, gitu kan? Kenapa? Aku belum jadi sama dia. Iya. Nanti kalau aku nggak jadi, aku sama siapa? Ayo, lalu Anda mau dijadikan ban serep? Tidak. Tidak, Pak. Good. Jadi kalau gitu apa sikapnya? Ya, memilih keputusan untuk lebih baik meninggalkan orang yang nggak setia, karena itu keputusan yang terbaik buat kita yang Super. Nah, sekarang supaya adil, karena Anda LDR, jangan terlalu cepat memutuskan dia tidak setia. Karena bisa saja karena Anda demam LDR. Gitu? So, ajak dia duduk. Sini, duduk. Gitu kan? Nah, sekarang maumu apa? Gitu. Tapi harus tegas. Itu katakan, kalau kamu tidak lamar aku, Rabiul Awal ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Oke, dapat. Kesimpulannya apa? Jadi apa yang Anda akan lakukan? kesimpulannya ya tentu saya yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau Siapa yang lebih baik lagi? untuk mencari mungkin pacar yang lebih baik lagi, karena di situ kan udah kenyataan kalau dia ada yang lain gitu. Good, sudah mencari pacar yang lebih baik. Anda? Kalau saya mulai besok mungkin lebih gagah lagi. Menatap matahari lebih cerah. Terus mencari, jangan jauh-jauh lah. Kalau ada yang deket, ngapain cari yang jauh. Kalau Anda? Yang in dekat. Ya. Silakan. Kalau Anda bagaimana? Kalau buat saya, mulai besok lebih menseleksi lagi laki-laki yang baik, yang setia, yang mau belajar lebih mapan lagi. Super sekali. Lihat ya, kita berikan tepuk tangan dulu mereka. Mencari. Pak Galih. Ya. Saya dan Anda dipisahkan jarak 2,5 meter. Oke. Saya berapa jauhnya dari Anda? Setengah meter. 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Good. Berapa jauhnya saya dari Anda? 3 meter. Good. Ini? Sama. 1? 2,5. 2,5 tetap sama kira-kira, oke? Good. Ini loh yang menjadikan kehidupan itu masalah, karena kita mengukur jarak dari diri kita. Saya mengerti orang dengan lebih mudah karena Pak Galih ini, gitu, saya ini
2,5 meter dari Pak Gali. Saya melihat diri saya dari orang lain. Saya 3 meter dari Ibu Reni. Jadi waktu saya katakan saya 3 meter dari Ibu Reni, saya itu melihat diri saya. Kalau Ibu Reni hanya melihat dirinya. Mulai dari sekarang, kok mencari itu dari sudut pandang siapa? Diri sendiri, makanya nggak lihat dirinya perlu diperbaiki. Saya mencari yang. Nah yang dicari mau nggak? Itu loh. Jadi mulai dari sekarang, saya memang akan berusaha mencari. Tapi lebih penting saya diketemukan. So, jadi wanita yang anggun, yang cantik, jalan, nggak sampai-sampai. Lu kan ada tuh kursus keanggunan yang ngajari jalan nggak sampai-sampai. Itu kan nggak sampai-sampai. Kapan? Iya. Napasnya sesak. Kalau setiap kali bicara harus digigit lidahnya. Belajar begitu. Anda jangan, oke? Nah, bangun karir yang hebat, gitu. Ambil janjinya Tuhan, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi bukan cari wanita baik, tapi jadi laki-laki baik. Itu loh, janjinya. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi jangan berfokus pada cari laki-laki yang baik. Jadi Menjadi wanita yang baik. tuh, Anda? Good, dengar nasihat dia, nggak usah cari jauh-jauh. Itu tadi pemberitahuan. Jangan jauh-jauh, dekat lagi di panggung yang sama. Oke, good. So, kita berikan tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Kalau silakan untuk kembali.